Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas mata kuliah manajemen proyek C akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir mata kuliah ini, yaitu sebuah jurnal yang berjudul Resource Optimization Through Grouping Based on Duration and Cost in Infrastructure Project. Di sini sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berjuang menyelesaikan tugas akhir ini. Di antaranya ada Imam Tobroni, Muhammad Tariq Khair, Muhammad Arif Zaidan, Agustina Mufidatus Zainia, Hafiz Dani Suara, Rahmat Fauzan, Ahmad Muskini Am, saya sendiri Ibn Akbar Habibi, Sayyidah Mutia Zahra, dan juga Al-Humairah. Juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Bapak Supriyono yang telah membimbing kami dari awal masuk perkuliahan sampai hingga akhir kami bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadh dhulumati ilan nur wa ala siratal mustaqim. Langsung saja saya akan menjelaskan kami akan menjelaskan isi dari jurnal yang sudah kami rancang dari mata kuliah manajemen proyek ini dengan judul Resource Optimization Through Grouping Based on Duration and Cost in Infrastructure Project. Manajemen proyek pembangunan jalan tol seringkali dihadapkan pada kompleksitas tugas yang beragam, sehingga menantang alokasi sumber daya dan penjadwalan yang efektif. Pengelompokan tugas berdasarkan durasi dan biaya menawarkan solusi cerdas untuk meningkatkan integrasi pengetahuan dan pengambilan keputusan. Penelitian ini mengusulkan pendekatan task clustering menggunakan algoritma Cummins untuk standar dari Portfolio Work Breakdown Structure atau yang kita sebut WBS, dikumpulkan dan dinormalisasi dengan min-max scaling. Metode SICO atau metode Elbow digunakan untuk menentukan jumlah klaster yang optimal sehingga diperoleh 3 klaster dengan 142 tugas di klaster 0, 4 tugas di klaster 1, dan 1 tugas di klaster 2. Analisis standar deviasi menunjukkan variasi durasi dan biaya yang signifikan di setiap klaster, mencerminkan keragaman tugas dalam proyek. Pengelompokan ini membantu mengidentifikasi tugas-tugas yang memerlukan perhatian khusus, memungkinkan pengelolaan dan penjadwalan sumber daya yang lebih efisien. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelompokan tugas berdasarkan durasi dan biaya secara signifikan meningkatkan efektivitas pengelolaan proyek jalan tol. Pendekatan ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, membantu mengidentifikasi dan mengatasi inefisiensi dalam proyek, dan berkontribusi terhadap penyelesaian proyek salah satu yang tepat waktu dan hemat biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh seluruh teman-teman saya, nanti akan secara urut dari setiap bab dan subbab yang ada dalam jurnal kami. Selanjutnya untuk introduction akan saya silakan kepada teman saya Nia. Kepada Nia saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Jadi, yang melatar belakangi penelitian ini yakni manajemen proyek pembangunan jalan tol merupakan sebuah bidang yang sangat kompleks dan menghadirkan tantangan dalam alokasi sumber daya dan penjadwalan yang efektif. Oleh karena itu diperlukan sebuah pendekatan cerdas untuk mengelola kompleksitas ini dan meningkatkan efisiensi proyek. Di sini kami menggunakan tinjauan teknik clustering dalam manajemen proyek. Salah satu metode yang menjanjikan untuk mengoptimalkan manajemen proyek adalah pengelompokan tugas berdasarkan durasi dan biaya. Maka dari itu,
Pada penelitian ini, kelompok kami mengusulkan penggunaan algoritma K-means. Nah, mengapa memanfaatkan algoritma K-means? Karena algoritma tersebut menghadirkan pendekatan yang menjanjikan untuk mengoptimalkan manajemen proyek konstruksi jalan raya, yang dimana dia mengelompokkan tugas berdasarkan durasi dan biaya. Nah, metode ini itu tidak hanya mengidentifikasi tugas-tugas penting yang memerlukan fokus khusus, tapi juga meningkatkan manajemen sumber daya dan efisiensi penjadwalan. Algoritma K-means ini juga dikenal karena kesederhanaan dan efektivitasnya dalam pengelompokan. Juga algoritma tersebut dapat membantu dalam menyusun tugas-tugas proyek secara efektif. Algoritma K-means ini juga gampang beradaptasi untuk pengelompokan di jaringan ad hoc kendaraan, yang menunjukkan keserbagunaan dan efisiensinya dalam meningkatkan stabilitas dan kinerja jaringan. Kemudian, untuk tujuan dan ruang lingkup dari paper ini, yang pertama adalah proses clustering, itu diawali dengan pengumpulan data standar dari portofolio WBS, yang diawali dengan pengumpulan data standar, kemudian dinormalisasikan menggunakan min-max scaling. Yang kedua, metode SIKU yang digunakan untuk menentukan jumlah cluster yang optimal. Nah, dalam hal tersebut, metode SIKU mengidentifikasikan 3 cluster. Yang pertama, cluster 0 berisi 142 tugas. Yang kedua itu cluster 1 berisikan 4 tugas. Dan yang ketiga ada cluster 2 yang berisikan 1 tugas. Analisis deviasi standar selanjutnya itu mencerminkan temuan dan mengungkapkan variasi yang signifikan dalam durasi dan biaya di setiap klasternya. Untuk temuan penelitiannya menunjukkan bahwa pengelompokan tugas berdasarkan durasi dan biaya dapat meningkatkan efektivitas manajemen proyek pada proyek pembangunan jalan raya. Nah, pendekatan itu membantu meningkatkan proses pengambilan keputusan dengan memungkinkan identifikasi dan koreksi inefisiensi dalam proyek, yang pada akhirnya menghasilkan penyelesaian proyek yang lebih tepat pada waktu dan hemat biayanya juga. Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa pemanfaatkan teknik pengelompokan dapat secara signifikan meningkatkan kinerja prediktif algoritma pembelajaran mesin dalam menganalisis kecelakaan konstruksi, sehingga bisa memberikan prediksi yang lebih akurat dan handal. Selain itu, pengelompokan ini juga disorot sebagai alat yang berharga untuk menerapkan kegiatan inovatif dalam industri konstruksi. Juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur. Yang terakhir, temuan ini menekankan pentingnya tipologi hubungan dan strategi resolusi konflik dalam tim proyek, menunjukkan pentingnya memahami kelompok hubungan untuk mengoptimalkan efektivitas manajemen konflik. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nia, saya ucapkan yang telah menjelaskan bagian introduction dari jurnal yang sudah kami buat. Selanjutnya untuk bagian grouping konsep in project management akan saya serahkan untuk menjelaskan kepada Saudara Al-Humairoh. Kepada Saudara Al-Humairoh saya persilahkan. Silakan. Baik, sekarang pengelompokan konsep dalam manajemen proyek. Definisi dan pentingnya clustering. Clustering adalah proses pengelompokan konsep atau data serupa untuk membangun manajemen proyek. Ini penting karena membantu mengatur tugas atau sumber daya proyek secara efisien. Penerapan clustering ini membantu manajer proyek untuk menghadapi kompleksitas dengan baik. Kemudian jenis algoritma pengelompokan.
Algoritma clustering seperti K-means digunakan untuk mengelompokkan data tanpa label kelas sebelumnya. Ini membantu menganalisis pola dalam data seperti dalam proyek manajemen untuk mengatur tugas atau sumber daya dengan lebih baik. Yaitu algoritma ini memainkan peran penting dalam pembelajaran tanpa pengawasan dan pengembangan data, memungkinkan analisis kumpulan data yang efisien yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian manfaat pengelompokan dalam optimalisasi sumber daya. Manfaat dari penggunaan clustering dalam manajemen proyek termasuk optimisasi sumber daya dengan mengelompokkan tugas atau sumber daya yang serupa. Dengan mengelompokkan tugas atau sumber daya yang serupa, manajer proyek dapat meningkatkan alokasi sumber daya, mengidentifikasi konflik, dan merespon perubahan proyek dengan lebih baik. Ini berkontribusi pada kesuksesan proyek dengan mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Secara keseluruhan, clustering adalah teknik yang penting dalam manajemen proyek untuk meningkatkan koordinasi, mengurangi redundasi, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang pada akhirnya mendukung upaya manajemen proyek secara keseluruhan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Al-Humairah yang telah menjelaskan bab kedua dari jurnal yang sudah kami siapkan. Selanjutnya untuk metodologi saya serahkan kepada Saudara Muhammad Alif Zaidan untuk menjelaskan apa-apa saja yang ada di dalam bab metodologi ini. Kepada Saudara Alif saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Ibni. Di sini saya akan menjelaskan untuk bab metodologi. Pada penelitian kami di sini terdapat 3 metodologi yang kami gunakan, yaitu yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada pemilihan algoritma clustering, kemudian yang ketiga ada pemrosesan awal data dan implementasi clustering. Pada tahapan yang pertama, yakni pengumpulan data, di sini kami menggunakan teknik pengumpulan data yang terstandar yang mudah diulang. Struktur perincian kerja atau WBS ini berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan portofolio dengan memecah proyek menjadi tugas-tugas terstandar yang berulang di seluruh portofolio. Pendekatan ini membantu mengatur dan mengelola proyek dalam portofolio secara efisien. Kemudian menawarkan juga untuk pendekatan terstruktur untuk mengatur dan mengelola proyek dalam portofolio secara efisien. Kemudian selain itu, Project Management Institute atau PMI menekankan pentingnya penyelarasan strategis, kelayakan ekonomi, penilaian resiko, kapasitas sumber daya, dan keuntungan yang diharapkan dalam manajemen portofolio proyek, yang menunjukkan proses pengambilan keputusan yang lebih luas di luar proyek individual. Lebih jauh lagi, portofolio elektronik seperti yang dibahas Richardson menawarkan platform digital bagi siswa untuk memamerkan karya mereka melalui artefak yang dihubungkan dengan narasi reflektif selaras dengan konsep pembuatan kumpulan file yang koheren dalam portofolio. Dan wawasan ini secara kolektif menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan tugas-tugas tertanda dalam portofolio untuk meningkatkan organisasi dan proses pengambilan keputusan. Sedangkan data dikumpulkan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama untuk memastikan signifikansi statistik. Interval waktu yang konsisten digunakan untuk ringkasan data di seluruh proyek sehingga menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk pengumpulan dan analisis data yang efektif dan konsisten. Kemudian yang kedua, pemilihan algoritma clustering. Di sini kita mengusulkan model berbasis pemrosesan bahasa alami untuk mengelompokkan proyek konstruksi dengan komponen dan bagian pekerjaan yang serupa dengan ke dalam klaster yang sama dengan fokus pada deskripsi item pekerjaan dan juga komposisi biaya sebagai variabel input utama. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan proses yang sistematis dan juga objektif untuk klasifikasi proyek, meningkatkan pengambilan keputusan manajemen proyek dengan mengkategorikan proyek secara akurat berdasarkan pola historis.
Penelitian ini menggunakan metode Kamis clustering yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola atau kelompok pada data. Pada pengelompokan ini, kita menggunakan atribut data sebagai parameter pengukuran dengan fokus khusus pada durasi dan anggaran yang terlibat dalam setiap tugas dalam manajemen proyek. Dengan memanfaatkan pengelompokan Kamis ini, penelitian ini menunjukkan bagaimana atribut seperti durasi tugas dan anggaran dapat mengungkap struktur tersembunyi dalam data manajemen proyek, sehingga dapat menawarkan wawasan yang berharga untuk analisis proyek dan pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga yaitu pemrosesan awal data dan implementasi clustering. Jadi pada tahapan penelitian kita yang menggunakan metode Kamis clustering melibatkan pre-processing data seperti menghilangkan nilai nol, menghilangkan kolom yang tidak relevan, dan lain sebagainya. Setelah itu, langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai K awal dan sentroid dari data yang akan dikelompokkan, dilanjutkan dengan proses clustering. Kemudian langkah yang terakhir melibatkan pengujian dan evaluasi hasil clustering. Dan yang terakhir, setelah proses pengelompokan selesai, pengujian dan evaluasi menyeluruh terhadap data yang dikelompokkan sangat penting untuk menilai efektivitas dan keakuratan model pengelompokan, memastikan bahwa model tersebut memenuhi tujuan penelitian dan memberikan wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan di berbagai bidang. Mungkin sekian untuk metodologi, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Muhammad Arif Zaidan yang sudah menjelaskan bab 3 yang berisi metodologi dari penelitian yang kami lakukan. Selanjutnya di bab 4 yaitu tentang studi kasus penerapan dalam proyek infrastruktur. Di bab 4 ini dan juga subbab-subbab yang ada di dalamnya akan dijelaskan oleh salah satu teman kami yaitu Saidah Mutia. Mungkin langsung saja kepada Saidah Mutia, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih untuk yang bab 4 ini, studi kasus penerapan dalam proyek infrastruktur. Ada 4 poin, yaitu yang pertama deskripsi proyek infrastruktur yang dipilih. Studi kasus ini akan mengeksplorasi penerapan konsep pengelompokan dalam manajemen proyek pada suatu proyek infrastruktur, yaitu pembangunan jalan raya. Proyek ini melibatkan banyak aspek, termasuk perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan raya. Poin yang kedua yaitu pengumpulan data dan pemrosesan awal khusus untuk proyek. Untuk menerapkan konsep clustering, langkah pertama adalah pengumpulan data komprehensif tentang proyek. Data ini dapat mencakup informasi tentang lokasi proyek, jenis pekerjaan yang dilakukan, jadwal, anggaran, dan sumber daya yang tersedia. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah pemrosesan data untuk mempersiapkannya untuk dianalisis. Pemrosesan awal ini mungkin melibatkan pembersihan data untuk menghapus entry yang tidak lengkap atau tidak valid, normalisasi data untuk memastikan konsistensi, dan pemilihan fitur untuk fokus pada variabel yang paling relevan untuk pengelompokan. Yang ketiga yaitu implementasi clustering pada data proyek. Di bidang konstruksi jalan raya, algoritma Kamis dapat digunakan secara efektif untuk mengelompokkan data proyek berdasarkan berbagai fitur seperti jenis pekerjaan, lokasi, atau tingkat kompleksitas, memfasilitasi pengorganisasian tugas dan sumber daya proyek ke dalam kategori yang koheren. Dengan mengintegrasikan berbagai sumber informasi seperti daya, biaya, item, pembayaran, metode CWTF-IDF meningkatkan pengukuran kesamaan proyek, membantu dalam pengelompokan dan bundling proyek dengan kinerja yang lebih unggul dibandingkan metode yang ada. Selain itu, algoritma Kamis ketika diterapkan pada proyek rekayasa lalu lintas skala besar, memungkinkan klasifikasi proyek ke dalam kategori yang berbeda.
mengoptimalkan proses evaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen proyek. Selain itu, efisiensi dan efektivitas algoritma Kamis dalam pengelompokan data telah dibuktikan di berbagai domain, termasuk jaringan ad hoc kendaraan untuk meningkatkan stabilitas jaringan dan meningkatkan kinerja jaringan secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu analisis hasil clustering. Analisis hasil pengelompokan memungkinkan manajer proyek memperoleh wawasan berharga tentang bagaimana sumber daya dan tugas proyek didistribusikan dan diorganisir. Misalnya, hasil pengelompokan dapat mengidentifikasikan area dalam suatu proyek yang memerlukan perhatian lebih atau alokasi sumber daya tambahan. Hal ini dapat membantu manajer proyek dalam mengoptimalkan jadwal proyek, anggaran, dan pemanfaatan tenaga kerja secara keseluruhan, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko proyek. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Sayyidah Mutia yang telah menjelaskan bab 4 tadi, yaitu studi kasus dalam penelitian kami. Selanjutnya di bab 5 kami akan menjelaskan dalam penelitian ini hasil analisis dari penelitian dan temuan yang kami hasilkan dari penelitian yang kami lakukan. Untuk bab 5 analisis dan temuan ini akan saya serahkan kepada Saudara Hafiz Daniswara untuk menjelaskannya. Kepada Saudara Hafiz Daniswara, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Pak Moderator sudah mempersilahkan saya. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang analysis and findings. Nah, di analysis and findings ini ada 3 tahapan. Ya, ada 3 tahapan. Yang pertama ada interpolation of cluster and their characteristic. Dan untuk yang kedua itu ada identification of pattern and trend. Dan yang terakhir itu ada implication for resource allocation and optimization. Nah, saya kembali yang pertama dulu untuk tahapan pertama. Jadi untuk tahapan pertama ini kan kita mau bisa interpretasi cluster dan karakteristiknya. Nah, di sini setelah penerapan clustering menggunakan algoritma K-means pada data proyek infrastruktur, hasil analisis cluster menghasilkan temuan penting. Nah, interpretasi cluster ini memungkinkan kita untuk memahami karakteristik masing-masing kelompok yang dapat menjadi panduan berharga bagi manajer proyeknya. Jadi misalnya ini cluster berbiaya tinggi itu mungkin mencerminkan proyek yang melibatkan tugas kompleks atau lokasi yang sulit dijangkau. Nah, sedangkan klaster berdurasi tinggi itu mungkin menunjukkan proyek yang mengalami penundaan atau hambatan dalam pelaksanaannya. Dan kita lanjut ke yang kedua, yaitu ada identifikasi pola dan tren. Nah, di sini ini dengan mengeksplorasi pola dan tren dalam klaster, kami dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mengaruhi kinerja proyek. Jadi ada misalnya nih pola-pola tertentu mungkin menunjukkan bahwa proyek-proyek berbiaya rendah itu cenderung memiliki jangka waktu yang lebih pendek. Itu contohnya, dan juga ini bahwa proyek-proyek di daerah perkotaan mempunyai biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan proyek-proyek di daerah pedesaan. Nah, untuk yang terakhir itu ada namanya implikasi terhadap alokasi dan optimalisasi sumber daya. Nah, implikasi dari temuan ini terdapat dan optimalisasi sumber daya ini sangat signifikan. Nah, dengan pemahaman yang lebih baik mengenai karakteristik dan pola di setiap klaster, jadi manajer proyek dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih cerdas. Jadi ada ini misalnya mereka dapat mengidentifikasi proyek dan mungkin
memerlukan anggaran tambahan atau perhatian ekstra terhadap manajemen jadwal. Jadi jadwal di sini harus benar-benar diperhatikan. Dan dengan cara ini penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan untuk mencapai hasil proyek yang lebih baik secara keseluruhan. Oke, mungkin cukup untuk yang saya jelaskan di sini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ibni sebagai moderator. Oke, terima kasih banyak kepada Mas Hafiz dan Iswara atas penjelasannya terkait analisis dan temuan dari penelitian yang sudah kami lakukan. Selanjutnya untuk yang keenam yaitu strategies for resource optimization. Untuk di bab 6 ini saya berikan kepada Saudara Ahmad Muskini Am untuk menjelaskan isi dari bab 6 dan juga subbab-subbab yang ada di dalamnya. Kepada Saudara Ahmad Muskini Am, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Subbab yang ke-6 yaitu strategi untuk optimalisasi sumber daya. Yang pertama yaitu mendistribusikan kembali sumber daya berdasarkan analisis cluster. Untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya pada proyek infrastruktur, beberapa strategi dapat diterapkan berdasarkan analisis cluster yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu mendistribusikan kembali sumber daya berdasarkan karakteristik cluster dapat menjadi langkah yang efektif. Misalnya, proyek-proyek yang termasuk dalam klaster berbiaya tinggi atau berdurasi tinggi mungkin memerlukan alokasi tambahan untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya dengan menyesuaikan sumber daya secara proporsional dengan kebutuhan masing-masing klaster. Efisiensi proyek secara keseluruhan dapat ditingkatkan. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi dalam klaster berbiaya tinggi atau durasi tinggi. Fokus pada klaster berbiaya tinggi atau berdurasi tinggi dapat menjadi strategi untuk meningkatkan efisiensi. Hal ini dapat mencakup mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tingginya biaya atau durasi dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Misalnya saja penerapan teknologi atau metodologi baru yang dapat mempercepat proses konstruksi atau mengurangi risiko yang terkait dengan proyek. Lalu yang ketiga yaitu manajemen risiko dan strategi mitigasi. Manajemen risiko yang efektif memainkan peran penting dalam optimalisasi sumber daya dalam manajemen proyek. Dengan mengidentifikasi potensi risiko di setiap klaster, manajer proyek dapat mengembangkan strategi mitigasi yang tepat, seperti mengalokasikan sumber daya terkait risiko yang terbatas secara efisien dan menjadwalkannya secara efektif untuk meningkatkan hasil proyek. Pendekatan ini dapat melibatkan pengisian cadangan anggaran untuk mengatasi penundaan dan meningkatkan pengawasan untuk minimalkan risiko kegagalan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap keberhasilan pengembangan dan penyelesaian proyek tepat waktu dan sesuai anggaran. Lalu yang keempat yaitu teknologi dan metode untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya. Dalam konteks teknologi dan metode, penerapan solusi digital dan penggunaan algoritma prediktif dapat membantu meningkatkan pemanfaatan sumber daya. Sebagaimana disoroti dalam berbagai makalah penelitian, memainkan peran penting dalam meningkatkan pemanfaatan sumber daya. Dengan menggunakan teknologi seperti Internet of Things atau IoT, manajer proyek dapat mengakses data real-time tentang kemajuan proyek dan kinerja sumber daya, sehingga memungkinkan mereka mengambil keputusan yang tepat dengan segera. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Ahmad Muskini Am yang sudah menjelaskan bab strategies for resource optimization tadi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya di bab 7 ini ada discussion dari hasil penelitian yang kami lakukan bersama-sama satu kelompok ini. Untuk yang discussion ini akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Tariq Khair beserta sebab-sebab di dalamnya.
Kepada Saudara Muhammad Thoriq Khair, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih dari moderator. Saya akan menjelaskan di bab 7 yaitu discussion atau diskusi. Ada 3 poin penting dalam diskusi ini. Yang pertama yaitu perbandingan dengan metode optimasi sumber daya tradisional. Pada resource dan cost proses project scheduling menggunakan 3 cluster dengan mencari jumlah cluster menggunakan metode elbow, metode SIKU merupakan teknik yang digunakan dalam analisis cluster untuk menentukan jumlah cluster yang optimal dalam suatu dataset. Ini telah diterapkan dalam berbagai penelitian. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi jumlah cluster optimal pada kumpulan data penerima PKH di Jepara, dan ditemukan terdapat 3 cluster yang paling sesuai. Penerapan metode elbow ini juga digunakan untuk menganalisis data kecelakaan lalu lintas di Semarang, juga mengidentifikasi 3 cluster optimal. Studi-studi ini menunjukkan keserbagunaan dan efektivitas metode SIKU dalam menentukan jumlah cluster yang optimal dalam kumpulan data yang berbeda. Cara ini biasanya dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita harus menentukan jumlah cluster yang mungkin. Kita dapat memilih sejumlah cluster dan menjalankan algoritma clustering pada masing-masing nomor tersebut. Kemudian untuk sebab yang kedua yaitu keuntungan dan keterbatasan pendekatan clustering. Kemudian kami menghitung inersia atau jarak antara pusat cluster dan titik data di dalam cluster. Inersia adalah ukuran seberapa padat suatu cluster. Biasanya, kita menginginkan inersia yang rendah karena ini menunjukkan bahwa titik-titik dalam sebuah cluster dekat dengan pusat cluster. Setelah menghitung inersia setiap jumlah cluster, kita memplot inersia terhadap jumlah cluster. Grafik yang dihasilkan akan menunjukkan penurunan inersia dengan bertambahnya jumlah cluster. Titik SIKU merupakan titik di mana penurunan inersia tiba-tiba melambat. Dan untuk subbab yang terakhir yaitu potensi, tantangan, dan solusi. Dalam grafik, terlihat seperti siku atau sudut tumpul. Pada titik ini, menambahkan klaster tambahan tidak memberikan pengurangan inersia yang signifikan. Jumlah klaster yang optimal seringkali ditentukan oleh titik sudut dalam data. Hal ini dapat dianggap sebagai jumlah klaster yang memberikan keseimbangan yang baik antara menjelaskan variasi data dan kompleksitas model. Menentukan jumlah cluster yang optimal dalam kumpulan data melibatkan keseimbangan antara memperhitungkan variabilitas data dan kompleksitas model. Berbagai metode telah diusulkan untuk mengatasi tantangan ini. Salah satu pendekatan melibatkan penggunaan kombinasi statistik uji untuk mengukur kurangnya paralelisme dan jarak rata-rata antar kurva, membantu dalam memilih jumlah cluster yang optimal dalam analisis data fungsional. Dengan menggunakan metode elbow, kita dapat mengambil keputusan lebih fokus dalam menentukan jumlah cluster yang optimal untuk data kami, membantu dalam memahami struktur data dengan lebih baik. Namun perlu diingat bahwa metode tersebut tidak selalu memberikan jawaban yang jelas dan bergantung pada karakteristik data tertentu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Saudara Muhammad Thoriq Khair yang sudah menjelaskan bab discussion dari penelitian yang kami lakukan. Selanjutnya, bab terakhir mungkin yaitu kesimpulan dari hasil penelitian yang kami lakukan, yang mana hasil kesimpulan ini akan langsung dijelaskan oleh salah satu dari anggota kelompok juga, yaitu Saudara Imam Tobroni. Untuk Saudara Imam Tobroni, waktu dan tempatnya untuk melakukan bab kesimpulan. Kesimpulan daripada paper yang kami teliti. Penelitian ini membahas bagaimana pengelompokan tugas manajemen proyek berdasarkan durasi dan biaya pada integrasi ataupun bangunan jalan tol yang mempengaruhi keamanan dalam pengetahuan. Para peneliti memilih untuk menggunakan salah satu metode yakni metode Cummins dengan mengelompokkan tugas-tugas yang memiliki durasi dan biaya yang serupa sesuai data yang kami teliti.
Untuk pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik yang baku dan mudah untuk diulang, portofolio WBS ataupun work breakdown struktur dikembangkan berdasarkan tugas standar yang berulang di seluruh portofolio. Sementara data dikumpulkan secara terus-menerus dalam jangka waktu lama untuk memastikan sertifikasi statistik. Pengelompokan tugas manajemen proyek berdasarkan durasi dan biaya dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan integrasi pengetahuan dan pengambilan keputusan dalam manajemen proyek pembangunan jalan tol. Data penelitian divisualisasikan menggunakan plot, diagram atau sejenisnya untuk menampilkan pola atau hubungan antara durasi dan biaya. Penggunaan plot sebar membantu dalam mengidentifikasi tugas-tugas yang memerlukan optimasi atau dalam mengalokasikan waktu dengan lebih efektif. Dengan demikian, pengelompokan tugas manajemen proyek berdasarkan durasi dan biaya dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan integrasi pengetahuan dan pengambilan keputusan dalam manajemen proyek pembangunan jalan tol. Sekian kesimpulan dari paper yang kami teliti. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Saudara Yanto Browni yang sudah menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian kami. Selanjutnya di sini kami juga menggunakan 80 jurnal sebagai citasi ataupun rujukan untuk penulisan ataupun penelitian yang kami lakukan bersama ini. Selanjutnya ada beberapa lampiran di sini akan dijelaskan oleh Mas Ahmad Fauzan. Untuk beberapa lampiran pada Mas Fauzan saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan buat menjelaskan lampirannya. Yang pertama ini adalah lampiran untuk datasheet. Kami mengambil dari paper Developing a Dataset of Real Project for Portfolio Project Control Management Research. Di sini ada beberapa atribut yaitu WBS, task, duration, procedure, successor, dan budget. Selanjutnya detail hasil dari clustering analysis. Yang pertama ini adalah data yang dibaca menggunakan collab. Di sini ada WBS, task, duration, procedure, successor, dan budget. Yang gambar kedua di sini adalah plot diagram untuk durasi yang di mana di sini durasinya lebih banyak di bawah 10 hari. Untuk gambar ketiga ini adalah bar chart. Di sini bisa dilihat untuk durasi 1 hari lebih banyak dibanding durasi hari-hari lainnya. Kemudian untuk hasilnya, di sini kami mengambil 2 atribut yaitu durasi dan budget, kemudian dinormalisasi. Selanjutnya gambar elbow method. Di sini sirkuitnya di 3. Kemudian gambar ke-7 yaitu modeling. Di sini kami menggunakan klasternya 3 dengan random state 42. Gambar ke-8 adalah menambah hasil dari clustering dari modeling. Dan di gambar ke-9 yaitu menggabungkan dari hasil clustering dengan inputan tadi yaitu durasi dan budget. Gambar 10 yaitu gambar plot untuk clusternya ada 3. Gambar ke-11 yaitu clusternya ada 142 untuk cluster 0, ada 4 untuk cluster 1 dan ada 1 data untuk cluster 2.
Yang ke-12 itu gambar persebaran cluster plotnya. Di sini ada 3 persebarannya. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mas Rahmat Fauzan yang sudah menjelaskan lampiran-lampiran yang ada pada jurnal hasil penelitian kami. Maka dari itu selesai sudah penjelasan tentang hasil penelitian kami yang kami tuangkan dalam jurnal ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada banyak salah kata ataupun salah ucap yang keluar dari kata-kata kami. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran ala atiwamikum. Thanks for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.